Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian akhir semester perpajakan 2, saya akan menjelaskan mengenai materi pengadilan pajak. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah mengenai dasar hukum, kemudian sejarah pengadilan pajak, yang selanjutnya adalah sengketa pajak, dan yang terakhir adalah alur penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama adalah dasar hukum pengadilan pajak yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kemudian Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak, dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 PMK 01 2018 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak. Sejarah Pengadilan Pajak. Pada tahun 1915 sampai dengan tahun 1959, dibentuk institusi pertimbangan pajak berdasarkan Statblad nomor 707 tahun 1915. Disempurnakan dengan Statblad nomor 29 tahun 1927. Selanjutnya, 1959 sampai dengan 1997, dibentuk Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP berdasarkan Statblad nomor 29 tahun 1927 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1959. Selanjutnya tahun 1998 sampai dengan 2002 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 1997. BPSP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan bersifat kuasi peradilan. Pengertian sengketa pajak yang dapat diselesaikan oleh BPSP juga meliputi bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, tahun 2002 sampai dengan saat ini, dibentuk Pengadilan Pajak atau PP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. PP ini merupakan badan peradilan khusus yang melakukan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengertian dari pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak sendiri berkedudukan di ibu kota negara dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas sengketa pajak yang belum selesai di tingkat keberatan, kemudian menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan untuk memastikan hak negara atas pembayaran pajak. Struktur organisasi pengadilan pajak sendiri adalah yang pertama ada Ketua Pengadilan Pajak dan juga Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Ketua dan Wakil Ketua ini terdiri dari majelis dan hakim tunggal. Majelis berjumlah 3 orang hakim yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota dan juga hakim tunggal. Di bawah ketua dan wakil ketua terdapat panitera atau sekretaris, kemudian wakil panitera atau wakil sekretaris, kemudian ada pengganti panitera atau sekretaris pengganti. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat kuasa. Pada sengketa pajak dihasilkan 2 keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk banding, pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk gugatan pengadilan pajak memeriksa dan
memutuskan sengketa atas pelaksana, penagihan pajak dan keputusan pembetulan dan keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, syarat pengajuan gugatan adalah diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Pengecualian batas waktu karena keadaan di luar kekuasaannya dengan perpanjangan paling lama 14 hari sejak berakhirnya keadaan tersebut. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan, diajukan satu surat gugatan, disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat. Dilampiri dengan salinan keputusan atau dokumen yang digugat, diajukan oleh penggugat ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukum. Selanjutnya, proses banding acara biasa. Pemohon akan mengirimkan surat uraian banding dalam jangka waktu 14 hari dan pengadilan akan mengeluarkan surat uraian banding kepada terbanding. Dalam jangka waktu 3 bulan, pengadilan akan menerima surat uraian banding dari terbanding. Selanjutnya, jangka waktu 14 hari, salinan surat uraian banding dikirim oleh pengadilan pajak kepada pemohon banding. Dalam jangka waktu 30 hari, pemohon akan mengirimkan surat bantahan dan salinan surat bantahan dikirim oleh pengadilan pajak kepada terbanding. Setelah itu, berkas sengketa siap untuk sidang. Proses persiapan ini akan menghabiskan waktu selama 6 bulan. Lalu, proses persiapan sidang atau pemeriksaan banding dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan putusan sidang. Pelaksanaan putusan pengadilan pajak 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Selanjutnya, proses gugatan acara biasa. Pemohon akan mengirimkan surat gugatan dan dalam jangka waktu 14 hari, pengadilan akan mengeluarkan surat tanggapan kepada tergugat. Dalam jangka waktu 1 bulan, pengadilan akan menerima surat tanggapan dari tergugat dan jangka waktu 14 hari, salinan surat tanggapan dikirim oleh pengadilan pajak kepada penggugat. Dalam jangka waktu 30 hari, penggugat akan mengirimkan surat bantahan. Salinan surat bantahan dikirim oleh pengadilan pajak kepada penggugat. Dan berkas sengketa siap sidang. Proses persiapan ini akan menghabiskan waktu selama 3 bulan. Lalu, proses persidangan atau pemeriksaan gugatan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan putusan sidang. Pelaksanaan putusan pengadilan pajak 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Putusan pengadilan pajak adalah putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum. Tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan peradilan pengadilan lain, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi, namun dapat melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini merupakan upaya hukum luar biasa. Putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima,
membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.